Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa lagi dalam sesi video pembelajaran akuntansi syariah bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Baiklah, kita langsung saja mulai. Untuk ilustrasi yang A, diasumsikan bahwa penyerahan dana investasi ini adalah dalam bentuk kas. Jadi mudharabahnya modalnya berbentuk kas, uang tunai. Dengan asumsi pengelola dana tidak memudharabahkan lagi kepada orang lain. Jadi berarti ini adalah bentuk mudharabah yang paling asli. Di sini ada 3 kolom transaksi, kemudian bagaimana penjurnalan yang dilakukan oleh sahibul mal atau pemilik dana, dan sekaligus juga penjurnalan yang dilakukan oleh mudharib selaku pengelola dana. Baiklah, kita langsung saja contoh. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2018, pemilik dana dan pengelola dana, sahibul mal dan mudharib melakukan akad mudharabah. Kemudian sahibul mal, yaitu pemilik dana, menyerahkan dana sebesar 100 juta. Anggaplah ini dalam ribuan. Jadi menyerahkan dana 100 juta rupiah kepada mudharib, pengelola dana. Dengan perjanjian periode akad adalah 2 tahun dan nisbah bagi hasil untuk pengelola dibanding pemilik dana adalah 3:1. Jadi pengelola mendapatkan 3 bagian dan pemilik dana mendapatkan 1 bagian. Maka ketika mereka melakukan akad ini dan menyerahkan dana sebesar 100 juta, jurnal yang dibuat oleh sahibul mal adalah di debit investasi mudharabah. Jadi di debit muncul aset baru, investasi mudharabah. Jadi aset investasi dan disebutkan investasinya dalam bentuk apa. Investasi mudharabah 100 juta dan kas berkurang di kredit 100 juta karena diserahkan kepada pihak mudharib. Di saat yang sama mudharib membuat jurnal kas bertambah di debit karena dia baru menerima kas 100 juta dan di kreditnya adalah dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer ini termasuk lebih mendekati kepada akun ekuitas. Jadi dia sejenis modal tapi lebih diberikan akun yang detail, yaitu dana syirkah temporer 100 juta. Oke. Kemudian anggaplah berjalan waktu bulan demi bulan hingga sampailah pada tanggal 31 Desember pada tahun tersebut, yaitu 2011. Misalkan hasil pengolahan dana selama 2011 adalah sebagai berikut. Mendapat pendapatan 10 juta dan beban-beban yang dibayar adalah 8 juta. Bagi sahibul mal, tidak ada penjurnalan karena dia tidak mengetahui hal tersebut dan tidak terjadi pada diri dia, maka yang menjurnal terkait transaksi ini adalah si mudharib. Sebagaimana biasa, apabila mereka mendapatkan pendapatan, maka mudharib mencatatnya kas apabila pendapatan tersebut tunai di debit atau piutang apabila pendapatan tersebut tidak tunai 10 juta. Pendapatan di kredit pertama 10 juta dan beban-beban yang dibayar adalah beban di debit seperti biasa, mungkin beban listrik atau beban air atau beban sewa dan sebagainya. Ini contohnya saja, di debit 8 juta. Pada kas di kredit apabila dibayar tunai atau pada utang di kredit apabila dibayar secara kredit alias belum dibayar. Kemudian pada akhir tahun tersebut langsung ditutup, misalkan jurnal penutupnya secara ringkas, ini ringkasan saja. Maka pendapatan yang tadi di kredit tutup ke debit 10 juta, beban yang tadi di debit tutup taruh di kredit 8 juta. Maka masih ada selisih 2 juta lagi yang harus
dibuat supaya seimbang, yaitu 2 juta di kredit. Karena dia di kredit, maka dia adalah, bisa kita langsung tebak bahwa ini adalah keuntungan. Nah, rekening yang dipakai untuk mencatat ini oleh mudhorib adalah pendapatan yang belum dibagikan. Jadi 2 juta ini adalah total pendapatan yang merupakan hak si mudhorib tapi juga merupakan hak sahibul mal. Sehingga ini masih total pendapatan atau labanya. Ya. Jadi akun yang digunakan adalah pendapatan yang belum dibagi karena 2 juta ini milik si mudhorib dan sahibul mal. Dan pendapatan yang belum dibagi itu merupakan akun kewajiban, ya, akun kewajiban atau liabilitas alias utang karena memang belum dibagikan. Nah, kemudian masih pada tanggal yang sama atau beberapa hari setelahnya, ya, di soal ini tidak dijelaskan, misalkan transaksinya sudah terjadi, yaitu membagi laba sesuai nisbah. Maka perhitungannya adalah si pengelola dana tadi mendapatkan jatah 3/1. Ya. Maka dia 3/4-nya. 3/4 dari 2 juta adalah 1.500.000, sedangkan pemilik dana hanya mendapatkan 1/4-nya sesuai perjanjian, itu 1/4 dari 2 juta adalah 500.000. Maka transaksi pembayaran kepada pemilik dana, ya, maka bagi si pemilik dana alias sahibul mal, tentu saja kas bertambah di debit karena dia menerima uang, dan kreditnya keterangan dari mana kas tersebut, yaitu pendapatan bagi hasil mudhorobah. Ini akunnya, pendapatan bagi hasil mudhorobah. Bagi si mudhorib, maka pendapatan yang belum dibagikan yang tadi di kredit, itu karena sudah dibayar, maka dia lunaskan, berkuranglah dia, maka taruh di debit. Pada kas, di kredit 2 juta. Misalkan kita pikir-pikir seperti ini, kenapa kas yang berkurang 2 juta? Bukankah kas yang dibayar kepada si sahibul mal, pemilik dana cuma 500.000, sedangkan 1.500.000-nya masih, itu merupakan jatahnya dia si mudhorib? Maka jawabannya adalah, ini asumsi contoh apabila pendapatan tersebut betul-betul dicairkan, yaitu dikeluarkan dari usaha. Misalkan 500 dari 2 juta ini, 500.000 diberi kepada sahibul mal, 1.500.000-nya sisanya juga dicairkan dan diambil secara pribadi oleh si mudhorib. Misalkan si mudhorib tidak mengambil dan masuk kantongnya keluar dari usaha dia, maka bisa saja misalkan usaha ini berlanjut terus, dia bisa saja menjurnas seperti ini. Pendapatan yang belum dibagikan sama 2 juta berkurang karena dilunasi. Kas berkurangnya 500.000 misalkan, sedangkan 1.500.000-nya di kredit, ini adalah pendapatan bagi hasil mudhorobah. Ya, 1.500.000. Berarti pendapatan yang dia peroleh dia gabungkan ke usaha dia, ya, yaitu untuk menambah modal, menambah modal dia. Itu apabila dibayar, ya, apabila pendapatan bagi hasilnya langsung dibayar. Apabila tidak dibagi langsung, ya, tidak dibagi langsung, maka boleh seperti itu. Bagi si sahibul mal, karena dia belum dibagi, maka dia mencatat sebagai piutang dulu. Maka muncullah piutang baru, yaitu piutang yang muncul dari bagi hasil. Maka namanya piutang bagi hasil. Pada pendapatan bagi hasil mudhorobah, ya, dia tetap mencatatnya sebagai pendapatan walaupun belum dia terima cash. Kemudian ketika nanti dia dibayar oleh mudhorib 500 tersebut, maka masuklah kas di debit, kas bertambah di debit, dan piutangnya lunas, taruh di kredit 500. Itu kalau tidak dibagi langsung. Kemudian bagaimana penyajiannya di laporan keuangan pada neraca? Maka di bagian aset, si sahibul mal akan muncul investasi mudhorobah 100 juta tadi, dan dibuat di bawahnya penyisian kerugian mudhorobah apabila ada. Apabila tidak ada maka 0 saja, ya. Sehingga investasi mudhorobah masih lengkap 100 juta. Bagi si mudhorib, ya, bagi si mudhorib, maka yang dia catat adalah dana syirkah temporer. Ya, dana syirkah temporer 100 juta masih lengkap. Utang bagi hasil mudhorobah tidak ada.
Ya, misalkan contohnya sini tidak ada, penyisihan kerugian juga tidak ada, 0, maka dia masih 100 juta. Oke, itu contoh misalkan pada tahun pertama. Sekarang kita lihat bagaimana di tahun kedua, 2012 misalkan. Berjalan waktu, minggu demi waktu, bulan demi bulan, ya. Anggaplah sudah sampai ujung 2012. Nah, misalkan selama 2012 hasil pengelolaan dana yaitu pendapatan 8 juta, sedangkan beban yang ditanggung adalah 10 juta, lebih besar. Maka si sahibul mal, pemilik dana, mencatat bertambahlah satu akun baru yaitu kerugian mudharabah sebesar 2 juta karena biaya beban lebih besar daripada pendapatan yang cuma 8 juta sehingga ada selisih 2 juta itu rugi. Maka muncullah kerugian mudharabah 2 juta. Kerugian memang didebet. Kreditnya apa? Penyisihan kerugian mudharabah. Penyisihan kerugian mudharabah. Ini adalah akun kontra terhadap investasi mudharabah. Sehingga 2 juta ini nanti sebenarnya termasuk akun aset tapi yang kontra. Dia pasti mengurangi akun aset yang terkait dengan dia. Dalam hal ini dia mengurangi akun investasi mudharabah. Si pengelola dana tetap dia mencatat sebagaimana biasa. Kalau dia pendapatan dapat ya dia catat kas atau piutang sebesar 8 juta, pendapatan kredit 8 juta. Kemudian beban bertambah 10 juta, apabila dibayarnya cash ya berkuranglah 10 juta kas atau utang bertambah 10 juta. Kemudian dia lakukan jurnal penutup, pendapatan yang tadi dikredit dia debetkan 8 juta. Beban yang tadi didebet 10 juta dia kreditkan 10 juta, berarti masih ada selisih 2 juta yang harus diisi di debet supaya dia ngimbang. Nah, karena dia di debet, maka dia udah jelas ini adalah kerugian. Cuma harus dibuat pakai rekening penyisihan kerugian dulu. Ya, penyisihan kerugian. Nanti baru ditanggungkan kepada si sahibul mal, pemilik dana. Karena bagi dia, bagi si mudharib, penyisihan kerugian ini bukan tanggungan dia, tapi tetap dicatat. Oke. Bagaimana penyajian di laporan keuangannya? Dalam hal ini, laporan posisi keuangan atau neraca. Maka bagi si sahibul mal pada bagian aset, dia catat seperti ini. Investasi mudharabah 100 juta, ya. Kemudian penyisihan kerugian mudharabah yang tadi 2 juta tadi mengurangi investasi mudharabah menjadi investasi mudharabah yang tersisa adalah 98 juta. Sedangkan bagi si mudharib di bagian utang dia catat utang bagi hasil mudharabah ya masih 0. Dana syarikat temporernya masih 100 juta. Penyisihan kerugian mudharabah tadi 2 juta, maka dana syarikat temporer yang tersisa adalah 98 juta. Nah, misalkan pada tanggal 1 Januari sesuai dengan akad yang di awal tadi bahwa mudharabah ini hanya 2 tahun, maka 1 Januarinya dilakukan pemutusan, ya, pemutusan mudharabah. Dalam hal ini dikembalikanlah investasi mudharabah kepada sahibul mal, ya, yang hanya tinggal 98 juta itu. Maka sahibul mal mendapatkan kas lagi, ya, 98 juta. Kemudian penyisihan kerugian mudharabah yang tadi, ya, yang dikredit ini 2 juta, tutup, taruh di debit, dan investasi mudharabahnya kita tutup, kita taruh di kredit 100 juta. Maka berakhirlah akad mudharabah bagi si sahibul mal. Begitu juga si mudharib menutup semua hal yang terkait dengan mudharabah ini. Dana syarikat temporer 100 juta dia tutup, ya, dari kredit taruh di debit. Kas 98 juta berkurang karena dibayar kembali, ya, dibayar ke yang pemiliknya yaitu sahibul mal, dan penyisihan kerugian ini 2 juta ditutup sehingga menjadi 0, taruh di kredit. Karena penyisihan kerugian ini adalah akun kerugian yang didebet, maka tutup taruh di kredit. Maka berakhirlah mudharabah ini.
Itu adalah contoh akuntansi dan sangat sederhana sekali. Ini adalah bentuk contoh akuntansi transaksi mudharabah yang berbentuk kas. Bagaimana kalau yang berbentuk non kas? Ya, modalnya, asetnya non kas. Kita contohkan. Misal pada tanggal 1 Januari 2011 ya terjadi akad mudharabah. Nah, pemilik dana menyerahkan suatu aset non kas. Mungkin gedung contohnya ya. Misalkan anggaplah gedung atau apa gitu. Nilai bukunya yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya, nilai buku bersihnya adalah 80 juta. Sedangkan nilai pasarnya 100 juta. Oke. Periode akad 2 tahun. Kemudian karena ada kebutuhan bahan baku, operasionalnya tidak langsung dimulai pada 1 Januari, tapi 1 Maret nanti. Berarti ada selang waktu 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Maaf, 2 bulan, Januari dan Februari. Oke, nisbah bagi hasilnya adalah bagi pengelola mendapatkan bagian 2, pemilik dananya juga 2. Berarti ini 50-50 lah ya. Seimbang mereka, dibagi 2. Oke, bagaimana jurnalnya? Kita langsung saja. Investasi mudharabah bagi si pemilik dana, investasi mudharabah muncul sebesar 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena nilai pasar aset yang dia berikan untuk mudharabah adalah 100 juta. Maka dia catat investasi dia senilai itu 100 juta. Kemudian aset non kas dikredit. Aset non kas ini maksudnya di sini hanya contoh. Sebenarnya harus disebutkan asetnya apa. Misalkan gedung, maka ini disebut gedung ya, atau bangunan. 80 juta. Bangunan atau gedung berkurang di kredit 80 juta karena memang bangunan tersebut diserahkan kepada mudharib, maka dia berkurang. Kemudian tentu ada selisih di kredit yang harus dipenuhi yaitu 20 juta. Nah, 20 juta ini karena dia merupakan selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku, berarti ini adalah keuntungan karena nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai buku, berarti itu untung. Sehingga ini akunnya adalah keuntungan, tapi keuntungan yang ditangguhkan. Keuntungan tangguhan. Nanti keuntungan tangguhan ini akan diamortisasi selama 2 tahun ini, karena akadnya selama 2 tahun. Bagaimana bagi si mudharib? Mudharib tidak tahu menahu tentang ini. Pokoknya yang mudharib tahu, dia menerima aset non-kas tersebut senilai 100 juta. Misalkan gedung, berarti mudharib menjurnal gedung. Di sini gedung. Ya, 100 juta pada dana syirkah temporer sebagai sebentuk dana syirkah temporer 100 juta. Kemudian misalkan pada tanggal 28 Februari, pada akhir bulan Februari sebelum dimulai terjadi penurunan nilai aset tersebut 5 juta, gedung tersebut misalkan. Maka si sahibul mal, pemilik dana, pemilik gedung tersebut, ya dia catat. Karena penurunan nilai, maka dia catat ini rugi. Muncullah kerugian. Kerugian investasi namanya. Atau kerugian investasi mudharabah. 5 juta. Investasi mudharabahnya berkurang 5 juta. Tadi investasi mudharabah 100 juta kan. Maka dikurangi 5 juta tersebut, dipotong dari investasinya. Nah, bagi si mudharib juga seperti itu. Dana syirkah temporer yang tadi sudah dia catat 100 juta di kredit, kurangin 5 juta. Karena memang nurun nilainya dana itu, alias gedung tersebut. Di kreditnya ya gedung. Ya misalkan aset non-kas ini maksudnya gedung. Bikin gedung atau bangunan, 5 juta berkurang. Karena tadi dia menerima gedung, itu 100 juta, berkurang nilainya, dia catatlah pengurangannya 5 juta di kredit. Oke, kemudian 1 Maret dia mulai usaha, Maret, April, Mei, Juni, Juli terus sampai akhir Desember. Akhir Desember 2011 contohnya, hasil pengelolaan dana selama 2011 gini. Pendapatan yang diperoleh adalah 20 juta. Kemudian beban-beban yang dibiayai atau dibayar adalah cuma 8 juta. Sahibul mal tidak mencatat apa-apa, tapi mencatat dalam mudharib. Seperti biasa. Kas atau piutang bertambah di debit 20 juta, ini pendapatannya. Kas apabila tunai, piutang apabila belum dibayar pendapatan tersebut oleh pelanggan. Kredit pendapatan bertambah 20 juta. Begitu juga beban apa kayak beban listrik, misalkan ada beberapa beban ya dirinci saja ya. Beban listrik, beban air, beban telepon, beban iklan dan sebagainya. Beban bahan baku juga misalnya.
8 juta, kemudian kreditnya kas kalau dia bayarnya cash, atau utang kalau dia belum bayar, 8 juta. Kemudian dia tutuplah yang tadi dia catat, pendapatan 20 juta di kredit, tutup, taruh di debit, 20 juta. Beban yang tadi di debit 8 juta, taruh di kredit 8 juta. Berarti masih ada yang harus diisi supaya ngimbang 12 juta di kredit. Karena kredit kita sudah bisa duga dengan pasti bahwa hasilnya adalah untung. Ya, 12 juta ini adalah keuntungan. Nah, karena ini adalah belum dibagi, masih utuh 12 juta ini dimiliki oleh dua orang ini, maka akun yang dipakai adalah, ingat tadi, ada pendapatan tapi yang belum dibagikan, alias pendapatan yang belum dibagi. Pendapatan yang belum dibagi ini masih dianggap utang, karena belum si mudharib bayar kepada si sahibul mal. Nanti kalau udah dibayar, pendapatan yang belum dibagikan ini akan ditutup. Oke, ini dia, membagi sesuai nisbah pembagian. Tadi kesepakatannya kan setengah-setengah, berarti mudah ngitungnya. Si mudharib dari 12 juta tadi, pendapat yang belum dibagi 12 juta, setengah-setengah sewang, ya setengah-setengah satu orang, 6 juta. Misalkan dibayar langsung, ini contoh apabila dibayar langsung, maka si sahibul mal langsung dapat kas 6 juta bertambah yang berasal dari pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil di kredit. Ya. Begitu juga mudharib. Ya. Pendapatan yang belum dibagikan yang tadi 12 juta langsung tunai, langsung lunas, taruh di debit pada kas. Kasnya berkurang 12 juta. Kenapa kasnya berkurang 12 juta? Ini asumsikan 12 juta ini 6 jutanya sudah diberikan kepada si sahibul mal dan 6 jutanya dikeluarkan dari usaha dia masuk kantong pribadi dia. Betul-betul diambilnya. Sebagaimana tadi yang sudah saya terangkan di atas juga, apabila dia gabungkan dengan modal usaha dia, boleh juga, maka jurnalnya pendapatan yang belum dibagikan 12 juta berkurang, debit, kas berkurang, kredit, tapi 6 juta saja. Terus 6 jutanya masih di bawah itu apa? Pendapatan bagi hasil. Berarti dia masukkan sebagai pendapatan di usaha dia, nanti pendapatan tersebut akan menambah modal. Ditutup ke modal. Itu kalau tidak ditariknya. Kemudian itu kalau labanya atau penghasilannya itu dibagi langsung kepada sahibul mal. Jika tidak dibagi langsung, apabila selama belum dibagi, maka dia catat dulu jurnalnya. Piutang bagi hasil. Bagi si pemilik dana kan dia sudah tahu bagi hasil dia 6 juta, tapi belum dia terima, berarti muncul piutang baru. Piutang bagi hasil 6 juta. Pada pendapatan bagi hasil di kredit bertambah 6 juta. Nanti pas dia sudah menerima uangnya seperti di bawah, maka kas bertambah 6 juta dan piutang bagi hasil ini tentu lunas. Taruh di kredit 6 juta. Nah, bagaimana penyajiannya di laporan keuangan bagi si sahibul mal, pemilik dana, maka aset, bagian aset tentunya. Investasi mudharabah 95 juta. Kenapa? Karena tadi 100 juta sudah dikurangi dengan penurunan nilai 5 juta tadi. Nah, yang ini. Sehingga sisanya adalah 95 juta. Penyisihan kerugian masih 0, oke, maka total investasinya masih 95. Begitu juga di si mudharib catat di bagian utang dia. Utang bagi hasil mudharabah masih 0, dana syarikat temporer 95 jut, penyisihan kerugian belum ada. Nah, sekarang pada tahun berikutnya 2012 kita contohkan untuk bagaimana kalau dia rugi. Oke. Pengelolaan selama 2012 adalah hasilnya pendapatan cuma 8 juta, sedangkan beban adalah 10 juta. Oh iya, tadi saya lupa. Ini setiap akhir tahun dia amortisasi, dia susutkan keuntungan tangguhan yang 20 juta tadi karena perbedaan nilai pasar dengan nilai buku tadi. Ini saya kelewatan. Dia amortisasi. Caranya apa? Yang sudah dia catat sebagai keuntungan tangguhan di kredit 20 juta, maka dia amortisasi. Selama 2 tahun berarti setahun ada setengahnya, 10 juta. Maka ini taruh di debit, ditutup 10 juta, taruh di debit pada keuntungan. Berarti dijadikan keuntungan yang real, ya, keuntungan yang real. Sudah dianggap realisasi. Begitu juga pada tahun berikutnya nanti seperti itu. Nah, ini dia. Misalkan
pendapatan 8 juta, beban 10 juta. Maka Shahibul Mal mencatat kerugian mudharabah muncul di debit. Ya, 2 juta karena 10 dengan 8 juta selisihnya 2 juta. Di kreditnya penyisihan kerugian mudharabah. Penyisihan kerugian mudharabah ini kontra dari investasi mudharabah. Supaya ketahuan mudharabah itu awalnya berapa, terus rugi yang terjadi berapa. Bagi si mudharib seperti biasa, catat pendapatan dan beban seperti ini dan ditutup. Ya, tidak perlu saya terangkan lagi. Nah, terus jangan lupa setiap akhir tahun amortisasi keuntungan tangguhan yang tadi 20 juta karena perbedaan nilai pasar dan nilai buku. Sama seperti tadi, keuntungan yang ditangguhkan tadi ditutup, di debit menjadi lunas dia 10 juta, tadi tahun sebelumnya juga sudah 10 juta, dan kreditnya kita catat sebagai keuntungan, ya, keuntungan yang direalisasikan 10 juta. Nah, bagaimana penyajiannya di laporan keuangan pada tahun 2012 ini, pada tahun kedua, ya ini dia. Investasi mudharabah tetap 95 juta, tapi penyisihan kerugian mudharabahnya ada 2 juta, yaitu untuk tahun 2012 ini. Sehingga nilai bersih investasi mudharabah cuma 93 juta. Sedangkan bagi mudharib, ya seperti itu juga. Dana syirkat temporer 95 juta, jangan lupa penyisihan kerugiannya. Yang 2 juta ini taruh di sini, disajikan di sini. 2 juta sehingga dana syirkat temporer bersih ada 93 juta. Kemudian tanggal 1 Januari 2013 sudah berakhir akad mudharabah ini, maka dana investasi mudharabahnya dikembalikan, yaitu senilai sisa. Ingat kemarin aset non kasnya itu tinggal 95 dari 100, ya, berkurang karena ada penurunan nilai 5 juta tinggal 95 juta. Maka dicatat oleh Shahibul Mal, pemilik dana, misalkan aset non kas mudharabah di sini. Misalkan gedung, yang tadi kita catatkan gedung ya. Gedung mudharabah. Maka gedung mudharabah bertambah lagi 93 juta karena itulah nilainya. Ya, setelah dikurang kerugian, dikurang yang nilai penurunan nilai itu 93. Investasi mudharabah, jadi kita lewatkan dulu yang ini, kita ini dulu. Aset non kas, gedung 93 juta di debit, investasi mudharabah itu kita langsung tutup, yang tadi di debit kita taruh di kredit, langsung kita tutup 95 juta. Berarti ada selisih 2 juta yang harus dipenuhi di debit supaya dia ngimbang. 2 juta ini berarti penyisihan rugi mudharabah. Penyisihan kerugian mudharabah yang tadi di kredit di sini, ya, kita tutup taruh di debit sehingga dia menjadi nol semua. Begitu juga si mudharib, dana syirkat temporer, ya, dana syirkat temporer yang di sebelah kredit 95, dia tutup taruh di debit. Kemudian ini gedung yang tadi dia terima, taruh lagi di kredit, dihapus ya berarti ya, ditutup, taruh di kredit 93 juta, dan 2 jutanya adalah penyisihan kerugian ini. Jadi penyisihan kerugian yang sebenarnya di debit, ditutup taruh di kredit. Maka tuntas dan berakhirlah akad mudharabah ini. Ya, demikian contoh ilustrasi akuntansi mudharabah yang sederhana, baik berbentuk kas maupun berbentuk aset non kas. Mudah-mudahan, saya berharap Allah memudahkan kita semua untuk memahaminya. Baiklah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.